Tiga. Halo guys, kembali lagi nih di podcast kita bersama gue Nadia Cebrina dan Aku coba dolan di. di Bincang Geter, Wah, apa tuh bincang geter? Geologi Quarter. Nah, hari ini di episode kali ini kita mau bahas apa nih, Di? Nah, pada bincang hari ini kita mau bahas zaman kuarter. Tapi sebelum itu kita harus tahu itu skala waktu geologi. Oke, jadi skala waktu geologi itu apa sih? Nah, skala waktu geologi itu kayak kalender gitu loh kalau zaman sekarang. Tapi buat peristiwa geologi dalam sejarah bumi dengan skala yang besar. Nah, biasanya tuh gunanya buat jelasin waktu, hubungan antar peristiwa yang terjadi. Skala waktu geologi tuh dibagi lagi jadi beberapa unit. Apa aja tuh? Nah, skala waktu ini biasanya dibagi menjadi beberapa unit, yaitu antaranya eon, era, period, dan epoch. Oh, kalau gitu, kalau zaman now nih, zaman apa tuh nih? Nah, kalau sekarang tuh kita di zaman kuarter tuh dibagi menjadi dua, yaitu Pleistocene dan Holocene. Tepatnya di Holocene itu dimulai sejak 11.700 tahun yang lalu. Nah, kalau Pleistocene merupakan bagian masa geologi yang paling muda atau yang paling singkat. Tetapi pada sejarah kehidupan manusia, kala ini merupakan masa yang paling tua dan terpanjang yang dilalui manusia. Kala Pleistosen berlangsung kira-kira itu 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Nah, pada masa ini terjadi beberapa perubahan iklim. Secara umum pada masa itu terjadi glasiasi di mana suhu bumi turun dan gletser meluas di permukaan bumi. Pada kala Pleistocene terjadi 4 kali masa glasial yang diselingi 3 kali masa interglasial di mana suhu bumi naik kembali. Oh, jadi gitu. Kalau siklus interglasial sama glasial itu kayak aktivitas antara siklus interglasial dan glasial itu meliputi perubahan suhu yang berfluktuasi, perubahan bentang ice sheet, dan terjadinya proses glasiasi. Nah, selama terjadi periode glasiasi itu, iklim bumi itu jadi lebih dingin, terus lapisan es juga lebih luas. Periode glasial paling recent itu terjadi sekitar 120.000 sampai 11.500 tahun yang lalu. Nah, sejak masa itu, bumi itu lagi berada di periode interglasial, di mana kadar es sama tinggi itu surut, terus permukaan air laut naik, hutan serta vegetasi mulai tumbuh. Sedangkan pas lagi glasial itu, bumi tuh lebih dingin, terus kayak kering gitu loh. Nah, periode ini dapat diidentifikasi dari record paleoklimat laut. Nah, biasanya itu diteliti dari isotop ichor sama karbon dioksida kayak gitu. Oh, iya benar-benar. Sebenarnya perbedaan utama antara glasial dan interglasial itu terletak pada perubahan sea level dan atas permukaan laut. Nah, pas glasial, permukaan air laut kan turun di bawah rata-rata 100 meter. Nah, karena air tersimpan di gletser dan es sheet yang terbentuk di kutub. Nah, sedangkan pas periode interglasial, permukaan air laut naik. Nah, karena lapisan es dan gletser mencair sehingga volume laut naik. Tapi sebenarnya penyebabnya apa sih? Nih? Nah, sebenarnya tadi tadi kan kita bahas glasial dan interglasial tanpa mengetahui penyebabnya. Ingat hukum Newton lah, Ya, jika iya, suatu iya. benda dikenakan sebuah aksi, maka benda tersebut akan melakukan reaksi. Kalau gampangnya tuh, aku suka doi, tapi jawabannya kita Nah, temenan aja. Aduh. bisa aja dah. Nah, gitu gampangnya. Nah, adanya siklus glasial dan interglasial ini merupakan reaksi dari akibat suatu aksi. Nah, aksinya tersebut adalah revolusi bumi atau perputaran bumi mengulangi matahari. Nah, revolusi bumi itu sebenarnya berbentuk oval bukan bulat. Oleh karena itu ada kalanya bumi lebih dekat atau jauh dari matahari dari biasanya. Nah, saat dekat itu terjadi interglasial. Nah, dengan saat jauh itu glasial. Nah, Eh, nah, di kala itu tuh selain terjadi perubahan iklim ya, itu tuh biasanya ditandai juga sama gerakan endogen, terus kayak pengangkatan yang bisa nyebabin tuh muncul daratan baru. Terus ada kegiatan gunung berapi juga, terus serta gerakan dari luar bumi kayak erosi, turun naik ke permukaan air laut, serta timbul tenggelamnya sungai dan danau. Berbagai peristiwa tersebut dapat menyebabkan perubahan bentuk muka bumi. Oke, kita next. Setelah tahu kala Pleistocene, kita lanjut nih ke kala selanjutnya. Apa tuh, Di? nah, setelah Pleistosen itu yang jelas ada Holosen. Nah, Nah, kalau Holosen itu berlangsung kira-kira antara 10.000 tahun yang lalu hingga sekarang. Nah, pada kala ini terjadi kegiatan gunung api, gerakan pengangkatan, dan pelipatan masih berlangsung terus-menerus. Sekalipun pengendapan sungai dan letusan gunung api masih terus membentuk endapan aluvial.
Bentuk topografi Kepulauan Indonesia tidak banyak berbeda dengan topografi sekarang. Nah, perubahan penting yang terjadi pada awal kala Holocene adalah perubahan iklim. Wah, iya tuh perubahan yang penting banget karena kan kalau berakhir masa glasial warm itu kira-kira 2000 tahun yang lalu itu nyebabin berakhir musim dingin, terus berakhir pula tuh jam es. Nah, terus iklim tuh kemudian jadi panas kayak sekarang nih. Terus terjadi zaman panas itu akibatnya semua daratan yang semua terbentuk karena turunan muka air laut kemudian tertutup kembali termasuk paparan Sunda dan Sahul yang kita kenal sekarang tuh. Nah, pengaruh fenomena itu terhadap kegiatan kita nih terputusnya hubungan Kepulauan Indonesia sama daratan Asia Tenggara di Australia. Nah, gara-gara putus itu, putus juga nih jalan hubungan hewan di wilayah tersebut. Jadi hewan-hewan yang hidup di pulau-pulau kecil, kemudian hidupnya itu terasingkan. Jadi kayak terpaksa buat nyesuaiin dirinya gitu di lingkungan yang baru. Dan beberapa kemudian mengalami evolusi lokal gitu. Oh, wah, berarti bisa berakibat kepunahan ya. Sebenarnya ada beberapa penyebab yang masuk akal sih, atau bisa dijadikan penyebab terjadinya kepunahan. Yang pertama tuh, yang jelas individu itu kalah bersaing dengan spesies yang baru berevolusi. Yang kedua, gagal beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang, seperti perubahan iklim. Nah, yang ketiga itu kepunahan yang disebabkan oleh peristiwa tak terduga seperti epidemi atau badai yang hebat. Wah, kalau misalkan kemunculan manusia tuh bisa berpengaruh nggak sih? Wah, kemunculan manusia ya tentu saja berpengaruh terhadap bumi kita. Bahkan ada bencana-bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun kerusakan. Kalau saat ini isu yang paling hangat dan paling banyak dibahas itu adalah perubahan iklim. Nah, kita kan bisa tahu aktivitas manusia sekarang itu banyak banget yang terjadi yang menyebabkan peningkatan karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Nah, sekarang kan kalau Holocene, kemungkinan juga kita berada di periode interglasial. Nah, di masa yang akan datang kan diperkirakan terjadi periode glasial ya. Tapi aktivitas manusia ini mungkin akan menghambat terjadinya proses glasial atau mungkin mengaruhi proses selanjutnya karena perubahan iklim yang terjadi saat ini. Betul juga sih. Kelihatan realistis sama keadaan sekarang nih kita bisa lihat nih di grafik perubahan suhu dari kurun waktu ke waktu. Sosokan realistis padahal cuma ingin memenuhi poin mengenai masalah. Ya, gitu deh. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di grafik itu, kayak kita bisa lihat nih ada peningkatan sama penurunan yang terjadi selama beberapa kurun waktu. Ini sih bukan rata-rata ya, karena kalau rata-rata kan suhu bumi itu 0 derajat Celcius, bentuk semua lah. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat nih kalau tahun sekitar 1970 itu suhu rata-rata bumi itu terus mengalami peningkatan. Nah, biasanya itu faktor itu gara-gara perkembangan industri modern kayak jam sekarang ini. Ya tau lah, tahun segitu kan mulai terdapat kendaraan, banyak pabrik, terus jadi lahan penghijauan berkurang kayak gitu. Tapi sebenarnya setelah aku lihat lagi grafiknya tuh, kalau sebenarnya ada yang sus atau mencurigakan nggak sih? Khususnya Yang mana tahun tuh? 1940-an. Oh iya Nah, sih. itu ada yang turun dikit kan. Nah, kan yang kita tahu kan Indonesia kan merdeka tahun 45 lah. Nah, Ya. kan kamu tahu lah peristiwa besar yang menyebabkan kesempatan proklamasi dapat terlaksana. Yap, sebuah bom atom. Nah, kalau dilihat kan pada grafik tahun segitu kan bumi mengalami penurunan suhu walaupun dikit lah. Nah, Hmm. jadi selain perkembangan industri, kegiatan manusia dalam peperangan khususnya bom nuklir dapat mengaruhi temperatur bumi. Nah, terdapat juga pengaruh alam seperti erupsi gunung berapi yang dapat mengaruhi perubahan suhu bumi. Kalau ada masalah sih harusnya ada solusi ya. Iya Menurut benar, sih benar. permasalahan ini emang nggak bisa dihindari. Nggak mungkin kita nyuruh pabrik tutup kan. Karena kita Ah, juga ya dulu nggak mungkin. butuh, ya kan. Nah, misalnya langkah yang bisa kita lakuin tuh cuma mengurangi sebagian, kayak pohon di lahan yang kosong. Terus kita harus sering-sering nih pakai kendaraan umum, kayak kalau ke kampus naik kereta gitu kan. Nah, Iya. itu kita tuh harus kurangi rokok, walaupun kita bukan merokok sih, kita bisa nyari teman-teman Hmm. juga. Nah, teori udah, isu udah, masalah pembahasan juga udah. Wah, kalau ditutup afdol nih. Nah, Lagian betul. ada ketentuan maksimal 15 menit. Kalau ngobrol terus mungkin malah lewati malah. Nah, mungkin itulah pembahasan mengenai getter yang walaupun aneh pembicaranya, tapi semoga tetap bermanfaat bagi yang melihatnya. Kurang Iya, lebihnya jadi mohon maaf. kita bakal kembali nih di episode kita selanjutnya. Jangan Ya, bosan-bosan ya, biar bisa belajar banyak tentang geologi kuarter. Kayak gitu, guys. Nah, ya. apa?
sekian ya dari kita. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmunya dan mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Ya, amin, amin. Oke, sekian dari kita berdua. Gue Nadia Syebrina dan Dan aku Syahbatul Hamdi. eh sampai ketemu kembali. Ya, Bye. bye.